Kukatakan saja, pasti si kecil yang menggemaskan itu, yang bermain di belakang. Kakak, kau masih ragu? Meskipun kemampuanmu sangat kuat, bisakah kau menghindari kejaran keluargamu dan Yongxing? Karena ini transaksi. Lalu Tuan Muda Xiao, apalagi yang bisa Tuan Muda bawakan untuk keluargaku? Ini adalah undangan Junlin, undangan untuk memasuki perjamuan Ling Xiao. Keluargamu lemah. Kalian tidak berhak untuk masuk, sedangkan keluargaku sekarang memberikan kalian 3 undangan Junlin. Kalian diberi hak ini. Tapi yang mulia Dewa Agung itu, undangan untuk perjamuan kembali ke Istana Naga. Benar. Bukankah itu berarti kita bisa langsung menghadapi keberadaan yang berada di atas 10.000 orang itu? Saat itu keluarga Lin kalian akan menjadi sangat berpengaruh. Aku akan berbagi kehormatan dengan Istana Naga. Kedepannya, aku pasti akan sukses besar. Naik terus tanpa henti. Bisa bertemu Tuan Ning. Tapi mengapa dia tiba-tiba tidak mau bertemu denganku? Tidak bisa. Aku harus bertanya langsung padanya. Baik. Aku janji padamu. Baik, aku janji padamu. Pilihan Nona Lin tidak diragukan lagi benar. Tidak menyangka keluarga Lin kita juga akan memiliki hari untuk menghadiri pesta megah di istana. Ketahuilah seluruh Changsu. Tidak ada beberapa keluarga terpandang yang memiliki kehormatan seperti ini. Tentu saja, Tuhan kembali memimpin Istana Naga adalah urusan besar negara. Saat itu semua bangsawan di seluruh Daxia akan datang setelah mendengar kabar itu. Tidak dapat mentolerir hal-hal biasa. Terima kasih banyak, Tuan Muda Xiao. Untuk keluarga kami, Lin, memberikan hadiah sebesar ini. Ini tidak bisa disebut hadiah besar. Surat perintah Junlin saja tidak cukupkah? Di perjamuan Ling Xiao, Istana Naga akan mencari mitra kerjasama. Tender terbuka, dan aku sudah ditetapkan sebagai mitra kerja yang memenangkan proyek ini. Nanti aku akan memberikan sebagian dari proyek Istana Naga untuk keluargamu, keluarga Lin, dan keluargamu, keluarga Lin. Akan menjadi saksi di hadapan semua keluarga terpandang di seluruh negeri Tiongkok, mendaki Dragon Palace. Kau melakukannya dengan sangat baik. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Lalu bagaimana jika aku katakan keluarga Xiao tidak pantas menjadi mitra Dragon Palace? Bagaimana menurutmu? Saya bertindak sembarangan. Mohon Tuan menghukum saya. Bangunlah, hukumannya sudah cukup. Hanya perlu lelang ini berjalan normal. Tapi soal penunjukan keluarga Xiao, hentikan sampai di sini. Ini. Bagaimana? Patuhi perintah dewa. Jika Xiao Hongyu bisa secara terang-terangan mengambil posisi mitra kerja Longdian dari tanganku, maka aku mungkin bisa menganggap dia memang cukup mampu. Ini benar-benar boleh. Lagi pula ini proyek Longdian. Mengapa tidak boleh? Saya juga memiliki sedikit hubungan dengan Istana Naga. Gubernur Changsu besok malam akan berada di kediaman gubernur untuk menjamu keempat penjaga Istana Naga. Saat itu, aku akan membawa kalian ke sana untuk berkenalan. Perihal acara jamuan Ling Xiao, semuanya akan mereka urus. Tuan Muda Xiao memang sangat berpengaruh. Hubungannya sangat luas. Bahkan gubernur dan komandan garnisun, tokoh-tokoh penting seperti itu, pun bisa ia hubungi. Setelah bertemu gubernur, kami mohon Tuan Muda Xiao mau berbicara baik untuk keluarga kami. Baiklah, mari kita bagi keuntungan dari proyek di Istana Naga. Tenang saja, selama aku ada, masa depan keluargamu, keluarga Lin, pasti tak terbatas. Inilah yang bisa kubawakan untuk keluargamu, keluarga Lin. Bagaimana menurut Nona Lin? Terima kasih, Tuan Muda Xiao. Ningbe, kau telah menghancurkan bisnis keluarga Linku. Tunggu sampai aku mencapai puncak. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kau akan menyesalinya. Saya telah bertemu dengan kepala pelayan. Hari ini, 4 penjaga kota tiba di kantor gubernur. Sekitar sini sudah diblokade. Aku sebenarnya tidak berniat menerima tamu, tapi kalian sekalian adalah orang-orang yang diundang Jenderal Xiao. Karena itu aku membuat pengecualian. Oh, begitu rupanya. Jadi Tuan Muda Xiao masih memegang jabatan militer ya? Jenderal Xiao adalah orang besar di Xia. Dukungan yang kau berikan. Kau sepertinya pagi ini bangun tidur
tidak berkaca sebentar, sedikit tidak bisa melihat dirimu sendiri. Baru saja bercerai dari kakak perempuanku, langsung menjadi pria yang bergantung pada wanita. Kau hanyalah pria pengecut yang makan enak dari wanita. Selain mengandalkan wanita untuk hidup enak, dan dia juga berasal dari keluarga bangsawan ternama. Bahkan dia sendiri adalah keberadaan yang menindas dunia. Meskipun Jenderal Xiao adalah seorang jenius militer, tetapi gelar yang menindas dunia ini, di dunia ini, mungkin hanya satu orang yang pantas menyandangnya, yaitu dia yang memegang kekuasaan dunia. Tuhan Kuil Naga yang berada di atas 10.000 orang. Ning Bei. Binatang sialan ini, berani-beraninya muncul di sini. Serigala bermata putih, kau berhenti di situ. Lin Xian, sekarang kita bahkan tidak memiliki yang paling mendasar sekalipun. Kita bahkan tidak bisa berkomunikasi lagi. Kau sebenarnya ingin apa? Kau masih ingin bertanya apa yang ingin kulakukan? Ning Bei, aku bertanya pada diriku sendiri. Selama 5 tahun kita menikah, selain meminta cerai kepadamu, aku tidak pernah melakukan apapun. Maaf atas masalahmu. Mengapa kau membalas dendam padaku seperti ini? Balas dendam? Bagaimana aku membalas dendam padamu? Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk mendekati keluargamu, tapi kau baru saja sedikit kekuasaan. Sudah tidak sabar, ingin membasmi keluarga kita. Ning Bei, kau benar-benar orang yang rendah dan kejam. Aku rendah? Kau? Lin Xian, apa haknya dia yang tinggi hati menyalahkan saya? Kita sudah lama berpisah, Kak. Aku sudah lama mengatakannya padamu. Orang tak berguna ini bukanlah orang baik. Seekor anak anjing yang tidak tahu berterima kasih. Ning Bei, kau ini binatang. Kau sama sekali tidak berguna. Hanya selain mengandalkan wanita jalang itu, apakah kau punya sedikit pun kekuasaan sendiri? Ning Bei, jika kau merasa keluarga Lin telah mengkhianati dirimu, telah menyakitimu, omong kosong. Kau memang selalu seperti itu, tidak bertanggung jawab. Kau ini laki-laki atau bukan sih? Hal yang sudah kau lakukan saja tidak berani kau akui. Apa yang harus kuakui? Jika kau merasa aku mengambil kembali dukungan yang diberikan kepada keluargamu, itu karena kalian tidak bertanggung jawab. Jika itu penindasan dan pembalasan, maka memang begitulah. Dan aku sudah memberitahumu sekalian, tidak sampai 3 hari, keluargamu pasti akan hancur berantakan. Sampai sekarang kau masih bersikeras. Kau sepenuhnya bisa menggunakan kemampuanmu sendiri untuk membalas dendam. Seperti itu mungkin aku masih bisa menganggapmu lebih tinggi daripada mengandalkan wanita yang kau dekati, meminjam kekuasaannya untuk membalas dendam yang rendah kepada keluarga Lin. Maksudmu? Semua mitra bisnis keluarga Lin membatalkan kerjasama dan membuatmu terhambat hingga hampir bangkrut. Bukan karena aku menyuruh keluargamu untuk bertindak di belakang layar, bukankah begitu? Lin Xian, di matamu, sebenarnya aku ini seburuk apa sih? Tapi kau salah. Aku, Ning Bei, tidak akan menggunakan cara-cara seperti itu untuk melawan keluarga Lin. Aku juga tidak perlu bercanda. Kau tidak perlu. Lalu mengapa keluarga Lin saya tidak memiliki seorang kerabat pun, terisolasi dan tanpa bantuan? Seandainya bukan karena Yongxing yang datang untuk memberantas, jangan-jangan ini benar-benar karena hanya sepatah kata dari Ning Bei kau menarik kembali dukungannya. 5 tahun ini apakah aku telah terlalu meninggikan kalian? Kalian menjadi sedikit terlalu percaya diri, terlalu sombong. Aku sudah lama mengatakannya, jika tanpa bantuanku, hanya mengandalkan kemampuan keluarga Lin kalian yang sangat buruk, sama sekali tidak akan bisa bertahan hidup. Sudah lama hancur. Keluarga Lin kalian terlalu tinggi menilai diri sendiri. Keluarga Lin sampai pada titik ini bukan karena pengepungan Yongxing, juga bukan karena penekanan saya, karena tidak ada lagi yang mau menggunakan sumber daya untuk mendukung kalian. Dan ketika kalian sebenarnya, setelah kemampuan terungkap, hanya akan ditinggalkan dunia bisnis, adalah ketidakmampuan kalian yang menciptakan situasi seperti ini. Berhenti berlagak sok hebat, dan ingin mengambil alih prestasi keluarga Lin atas namamu sendiri. Lihatlah dirimu sendiri. Betapa tidak bergunanya kau. Menjilat wajahmu lalu bertindak semena-mena. Sialan, aku benar-benar ingin menghajarmu habis-habisan. Ada apa ini? Jenderal Wang, kau datang tepat waktu. Ini adalah orang yang dibuang dan dikeluarkan dari keluarga Lin kami.
seorang menantu yang tidak berguna. Anak ini berperilaku buruk dan memiliki banyak kekurangan. Sekarang berani menerobos masuk kediaman gubernur. Pasti ada maksud terselubung. Berani-beraninya menerobos masuk kediaman gubernur. Beraninya kau menerobos. Mata sebelah manamu yang melihatku menerobos? Kalau bukan menerobos, lalu apa? Kediaman gubernur ini. Apakah kau yang berhak masuk ke tempat ini? Apakah aku berhak atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Ning Bei. Jenderal Wang adalah orang penting di kantor gubernur. Di kantor gubernur, beliau memiliki kedudukan dan status yang tinggi, dan sangat terhormat. Kau tidak boleh bertindak semena-mena. Yang Mulia Gubernur Jenderal sekarang sedang menyambut para pengawas dari segala penjuru. Tempat ini tidak dapat menampung orang-orang dengan identitas yang tidak jelas dan rendah. Jenderal ini tidak peduli bagaimana kau masuk ke sini. Segera keluar dari sini. Hanya seorang pengelola urusan dalam di kantor Gubernur Jenderal. Berani juga menyebut diri Jenderal. Tidak takut diejek orang. Kau, Ning Bei. Kau awalnya mengikuti kami. Menyelinap masuk ke kediaman gubernur. Sekarang terang-terangan berbicara, menghina Jenderal Wang. Setega ini. Kau tahu apa akibatnya? Akibatnya? Kalau begitu, beritahuku, akibat apa yang akan kuhadapi. Lagi pula aku diundang ke sini, bukan membuntuti. Maksudmu? Kau adalah tamu kehormatan yang diundang. Tapi mengapa aku tidak menerima pesan seperti itu? Jangan terburu-buru, omong kosong. Karena kau mencari kematian, maka akan kuwujudkan keinginanmu. Halo, Tuan Gubernur. Iya. Iya. Tuan Gubernur, tenanglah. Tidak akan ada sedikit pun kebocoran. Iya. Jenderal Wang, ada apa? Ada telepon dari Tuan Gubernur. Katanya malam ini di kediaman gubernur akan ada tokoh penting yang datang sendiri. Bahkan keempat penjaga kota saja harus tunduk patuh. Katanya kantor gubernur harus dengan perlakuan paling hormat. Bagaimana? Sudah menerima kabar itu? Maksudmu? Orang penting itu adalah kamu, yang berada di sini, yang mampu menerima perlakuan istimewa dari kantor gubernur. Orang yang pantas dihormati setinggi langit. Kurasa hanya aku sendiri, sombong. Angkuh. Di dunia ini, yang mampu membuat keempat pengawal kota, hanya Tuan Muda Ning. Yang tunduk patuh. Bukan kamu. Tapi ini keluarga Lin. Tidak menginginkan barang rongsokan. Selain berpura-pura, kamu juga tidak punya kemampuan apapun. Sekarang kediaman gubernur diblokade di sekelilingnya. Larangan total. Orang asing dilarang masuk. Tapi kau malah menerobos masuk saat ini. Benar-benar mencari kematian. Orang asing di sini. Bukankah kalian, kami? Belum tahukah kalian keluarga Lin kami? Sudah jauh berbeda sekarang, sudah berubah total. Kami dipilih langsung oleh Tuan Muda Xiao. Sengaja datang menghadap Tuan Gubernur. Tuan Muda Xiao. Benar. Yaitu yang direbut olehmu. Calon istrinya itu. Bahkan berani mengincar tunangan Tuan Xiao. Benar-benar tidak tahu diri. Jadi keluargamu, keluarga Lin, sekarang berganti haluan. Menjadi anjing keluarga Xiao, lebih baik daripada kau menjadi anjing penjilat wanita. Apalagi keluarga Xiao jauh lebih baik daripada keluargamu. Bahkan lebih buruk lagi, segala penindasan keluargamu terhadap keluarga Lin akan lenyap sejak saat ini. Dan kau hanya bisa menonton dengan mata kepala sendiri. Keluarga Linku akan terbang tinggi, melambung tinggi. Benar, sampai Tuan Xiao memperjuangkannya untuk keluarga Linku. Hak akses untuk proyek Mitra Istana Naga. Apakah kau masih takut akan tekanan keluargamu? Jadi begitu, tapi mungkin aku harus mengecewakan kalian. Posisi Mitra Istana Naga. Belum saatnya untuk Xiao Hongyu. Diam. Kau tidak mengerti apa-apa. Suamiku yang kaya raya, memiliki banyak koneksi dan pengaruh. Sudah lama ditentukan sebelumnya. Sekarang sedang bertemu dengan gubernur dan komandan garnisun untuk memperlancar hubungan bagi keluargaku. Suamiku yang kaya raya, bagaimana dengan Gubernur Liu? Masuklah.
Keempat pemimpin penjaga kota ada di dalam. Terima kasih atas perkenalan Gubernur Liu. Setelah keluarga Xiao saya mengambil alih posisi mitra utama Istana Naga, tentu tidak akan mengecewakan Gubernur. Hitung waktu. Yang Mulia